Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, serta kejayaan sama-sama kita naikkan di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, apa kabar di pagi hari ini? Tentunya kita sehat, kita kuat, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Ini karena kebaikan, ini karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam ibadah online service Minggu 4 Oktober tahun 2020 AFGF Bitung. Pada saat ini ibadah kita akan segera dimulaikan. Saya menghimbau mari jemaat Tuhan, ajak setiap keluarga yang ada di rumahmu untuk kita sama-sama berkumpul, sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita meninggikan Tuhan, bersorak-sorak buat Tuhan di pagi hari ini lewat tim I Praise AFGF Bitung. Bahkan pun juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Hendra Gunawan dari IFGF Taichung, Kaohsiung, Taiwan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini termeterai dalam setiap pribadi kita dan kita mampu untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, prioritaskan Tuhan. Apapun yang diinginkan hatimu, percayalah, jika kita mendahului Tuhan, Dia juga akan mendahului kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita bersorak-sorak. Come on! Kebebasan yang ku terima lewat karya salibnya, tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga Dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beli. Heran, heran, heran. Lebih dari yang kupikir, lewati ekspektasi, Dia yang mau gantikanku, pengorbanannya bagiku. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga Dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beli. Heran, 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 oh! Tak dapat terselami apa yang Dia lewati supaya ku hidup luput dari maut. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran. Begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga Dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat
dunia beri. Heran, 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 oh, heran, 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 oh, heran, 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 oh, heran, heran, heran. Jemaat Tuhan, janji Tuhan yang menghidupkan kita. Mari persiapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Di dalam kesesatan, Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghibur. Di dalam
Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang ada di Bitung, AFJF Bitung maupun di AFJF Cirebon. Saya percaya anugerahnya, kasihnya, perlindungannya, sukacita dan berkatnya itu menyertai saudara dan juga saya. Terima kasih kembali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan atau share tentang firman Tuhan. Dan saya berdoa biar apa yang kita sama-sama pelajari firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita mulai sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita minta hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terutama kebaikan yang Tuhan telah berikan, menyerahkan anak-Mu, Yesus Kristus satu-satunya, untuk menjadi penebus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbesar, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kembali hidup yang kekal, janji-Mu yang semula di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Dan biar hari ini kami terus berharap dan berdoa di dalam nama Yesus, Engkau boleh hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami, dan Engkau yang ambil alih. Roh Tuhan, mari Tuhan ajarkan kami, berikan pengertian demi pengertian firman-Mu, agar firman-Mu ini terungkap bagi setiap kami Tuhan yang mendengarnya. Bapak, terima kasih, kami serahkan Tuhan pelajaran kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, setiap saudara yang siap belajar firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, ya. Tapi sebelum buka firman Tuhan, saya mau memberikan sedikit penjelasan supaya saudara mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Seperti tema gereja kita, AFJF, seluruh dunia, game plan. Ada suatu cara main, ada satu peraturan di dalam satu permainan yang saya dan saudara harus sama-sama taati. Saya tinggal di Taiwan sudah hampir 24 tahun, dari 97 November, saya dikirim kemari. Dengan kemurahannya, saya bisa masih bertahan sampai hari ini. Itu karena kemurahan. Dan di Taiwan sendiri banyak sekali peraturannya. Nah, hari ini saya mau bahas tentang sampah, saudara. Di Taiwan sendiri, sampah itu harus dipisah-pisah. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang biasa, yang bisa dibakar, dimusnahkan, ada sampah yang memang nggak bisa dimusnahkan. Nah, salah satunya ini tempat kita kalau beli makanan, atau beli nasi, atau beli es, dan lain-lain, kita akan menggunakan ini, terus ditutup pakai plastik gitu ya, tutupnya saya lupa bawa. Nah, ini kita pakai ini. Setelah makan, kita nggak boleh buang sembarangan. Jadi kita harus buang di tempat di mana memang pemerintah sudah tentukan. Dan sebelum dibuang, saudara boleh lihat dalamnya. Ini bersih seperti baru, ini harus dicuci. Nah, ini peraturan yang di Taiwan gitu ya. Nah, ini harus dijadiin satu, terus plastik juga sama. Nah, ini plastik. Ini juga harus dipisahkan dari yang ini. Nggak boleh sembarangan. Nah, makanan juga, sisa makanan nggak boleh dicampur dengan ini. Dengan ini. Sisa makanan dikumpulkan dengan sisa makanan. Yang bisa dibakar dikumpulkan dengan yang bisa dibakar. Dan lain-lain. Nah, itu peraturan yang ada di Taiwan. Saya percaya juga firman Tuhan juga mengatur hidup saudara dan saya. Di dalam semua aspek kehidupan kita,
ada hukum, ada peraturan, ada garis atau yang sudah ditentukan oleh panitia atau penyelenggara negara. Nah, Tuhan juga penyelenggara dunia ini. Dia memberikan ketetapan, ketentuan yang saudara dan saya harus lakukan. Kalau saudara dan saya melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya kita nggak akan kena hukuman atau penalti. Saudara pernah nonton sepak bola, mungkin di antara saudara suka sepak bola, pada saat ada pelanggaran di kotak penalti atau di luar kotak penalti dan pelanggaran itu cukup keras, wasit akan memberikan kartu kuning. Bahkan kalau pelanggarannya keras, akan memberikan kartu merah kepada pemain yang melanggar. Sama semuanya diatur oleh Tuhan demikian rupa. Nah, hari ini kita akan belajar lihat dari satu ayat, ya, ada beberapa firman Tuhan nanti yang kita akan belajar bersama-sama. Kita akan lihat yang pertama di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Seperti kita tahu, tahun ini kita semua belajar dari kitab Yakobus. Kita akan kembali di ayat yang pertama kitab Yakobus pasalnya yang ke-13. Atau dari 12 kita baca dari awal nanti sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkatakan demikian, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Dikatakan, atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Wow, ini ayat yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Di ayatnya yang ke-15, Allah itu tidak dicobai. Dan Allah sendiri tidak pernah mencobai. Seringkali kita, saudara dan saya, mengklaim Allah itu sedang mencobai kita. Saya mau katakan hari ini melalui ayat ini, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Saya katakan sekali lagi, kalau yang setuju katakan amin. Allah tidak pernah mencobai saudara, karena Allah sendiri nggak pernah dicobai saudara. Kita belajar, kita mau dengan pikiran kita, dengan IQ kita belajar mereview kembali. Dan ayat ini benar-benar luar biasa. Dikatakan selanjutnya 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai karena keinginannya sendiri, karena ia diserat dan dipikat olehnya. Ayat ini mengatakan tiap-tiap orang, saya dan saudara, itu dicobai karena keinginan kita, ambisi kita, karena saudara, hawa nafsu kita, karena keserakahan kita. Jadi setiap pencobaan itu diawali oleh keserakahan, hawa nafsu, keinginan yang berkelebihan. Nah, itu yang membuat kita dicobai. Itu yang membuat kita kadang-kadang kita jatuh. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita keluar dari rencananya Tuhan. Kita keluar dari aturan main yang Tuhan tetapkan. Seringkali kita menggunakan segala cara untuk menghalalkan. Yang penting aku mendapatkan. Nggak kita pikirkan gimana caranya. Sesuai nggak dengan
dengan yang Tuhan mau. Pokoknya semua cara kita gunakan, yang penting ambisiku, yang penting mimpiku, yang penting kemauanku, ambisiku tercapai. Karena apa? Karena kita sudah dikuasai, diseret, dan dipikat oleh keinginan daging kita atau ambisi kita. Nah, ini yang bahaya, saudara. Kita lihat contoh dari Hawa. Waktu Tuhan menciptakan dalam kitab Kejadian, pasalnya yang 1 ke 2, kita bisa melihat Tuhan begitu luar biasa. Dari hari ke hari, dia menciptakan seisi dunia. Dan pada saat satu hari selesai, dia nengok ke belakang. Dikatakan semuanya baik. Di hari yang kedua juga setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, dia nengok lagi ke belakang. Dan dikatakan semua baik. Sampai hari yang ke-6. Semua baik. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia memberikan satu peraturan atau perintah kepada Adam dan Hawa. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu raba atau kau makan. Pada saat engkau makan yang kau mati. Ada permainannya, ada aturannya. Semua boleh dikuasai, semua boleh dimakan, semua boleh dinikmati. Cuma ada satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan dan raba buahnya. Pada saat kau makan buahnya, kau akan mati. Adam melalui Hawa ini melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan atau gariskan. Hawa mengambil buah itu, dia makan dan dia memberikan kepada suaminya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengusir, menghalau mereka dari Taman Eden. Saudara, ini akibat dari ketidaktaatan satu orang. Dalam Roma 6 mengatakan demikian. Karena ketaatan satu orang, semua orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ikut cara mainnya Tuhan, saya percaya kita pasti akan diberkati. Kalau kita ikut cara mainnya yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman-Nya, saya percaya berkat-berkat itu akan mengikuti saudara dan saya. Dikatakan selanjutnya di ayat 15, dan apabila keinginan itu sudah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara perhatikan sungguh, perhatikan baik-baik. Kalau sampai keinginan-keinginan, hawa nafsu, keserakahan kita sudah dibuai, sudah dipikirkan, sudah direncanakan, dikembangkan, saudara, dikatakan ia akan melahirkan dosa. Dosa tadi seperti Hawa, saya rasa pertama kali dia lihat menarik. Setelah menarik dia pikir, alangkah enaknya kalau aku makan. Dibuai. Alangkah hebatnya waktu aku makan, aku dapat mengetahui aku bisa menyamai Tuhan. Dibuai, keinginan-keinginan itu dipikirkan, dikembangkan, direncanakan. Sehingga pada satu saat, Hawa ini mengambil buah itu dan dia makan. Setelah dia makan, dia berikan kepada suaminya. Setelah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia akan melahirkan maut. Ada satu ayat di dalam kitab Roma, pasal 6 ayat 20. Kita baca sama-sama Roma pasal 6, ayat yang ke-20 mengatakan demikian. 23 lebih tepatnya, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setelah kita melakukan dosa pelanggaran, seperti dalam sepak bola, pelanggaran kita akan diberikan kartu tendangan bebas, tergantung pelanggarannya, saudara. Kalau di dalam sepak bola ada kartu kuning pertama peringatan. Kalau lebih keras setelah kartu kuning diberikan tendangan bebas. Kalau di dalam kotak penalti yang cukup berat, tempat yang memang nggak boleh melakukan pelanggaran, tim lawan bisa diberikan hadiah tendangan penalti dan itu bisa melahirkan satu gol.
dengan gol itu sedikit tim lawan diunggulkan, saudara. Nah, yang saya mau jelaskan yang lebih penting di tempat ini adalah ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi, ini yang Tuhan berikan buat kita. Peraturan atau cara main atau perintah yang memang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Dikatakan setiap pemberian yang baik. Semua yang baik-baik itu ya, semua anugerah ya dikatakan setiap anugerah yang sempurna, ya pemberian yang baik dan anugerah sempurna itu datangnya dari atas. Jadi Bapak kita itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bapak itu menaruh setiap anugerahnya buat kita sebagai anak-anaknya. Percayalah. Jadi Tuhan, Bapak kita nggak pernah merencanakan yang jahat buat kita. Ayat ini dengan jelas, di setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan, dikatakan dari Bapa segala terang. Jadi saudara harus pegang, harus yakin, harus percaya bahwa Bapa kita itu selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang the best buat kita. Selalu menganugerahkan sesuatu yang sempurna buat kita. Harus saudara yakini. Tapi masalahnya kadang-kadang yaitu lapangannya udah bagus. Ada garisnya, ada tiang gawangnya, ada wasitnya, ada pemainnya. Tapi seringkali kita melanggar. Nah, saya mau tekankan hari ini untuk kita sama-sama boleh bertobat. Boleh sama-sama merubah gaya hidup saudara dan saya. Agar saudara dan saya boleh diberkati oleh Tuhan. Kita ikuti cara mainnya yang Tuhan sudah tentukan. Game plan-nya Tuhan maunya demikian. Taat aja sama firman Tuhan. Percaya saja sama firman Tuhan. Dan lakukan saja. Yang pertama taat. Yang kedua percaya saja. Yang ketiga lakukanlah. Waktu kita melakukan 3 hal ini, saya ulang lagi satu ya. Yang pertama kita harus taat akan semua apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Taat aja. Taat saja. Yang kedua, saudara percaya saja. Seperti Abraham itu dikatakan bapak segala bangsa, bapak orang beriman, karena dia taat. Dia percaya. Nggak masuk akal kita, dia percaya. Rugi juga dia taat. Saudara, dia taat, dia percaya. Bukan cuma itu aja, yang terpenting juga adalah kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan atau perintahkan buat saudara dan saya. Kalau saudara lakukan 3 hal ini, taat, percaya, dan lakukan saja, saya percaya janji Tuhan ini akan menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa di surga, Bapa segala terang. Percayalah. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Atas tuh ngomong surga. Dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Papa saya nggak sempurna. Papa saya sudah meninggal. Papa mama saya sudah meninggal. Tapi saya punya kenangan yang luar biasa sama papa saya. Sama mama saya, orang tua saya. Waktu saya masih umur balita, umur 3, 4, ya kira-kira 3 sampai 6 tahun lah kira-kira. Papa saya karena hidupnya berkelimpahan, mereka belum kenal Tuhan waktu itu. Karena hidupnya berkelimpahan, papa saya itu di tahun saya umur 3 sampai 6 tahun, adik saya juga udah lahir waktu itu, adik saya yang di bawah saya. Itu kami anak-anaknya itu sudah diberikan mobil, punya mobil pribadi sendiri-sendiri. Jadi papa saya menyebut ini mobilnya Hen-Hen. Nama saya di rumah Hen-Hen, dari Hendra jadi Hen-Hen gitu ya. Terus nama adik saya Hengki, dipanggil Kiki. Jadi kita udah diberikan mobil satu-satu. Ini mobil Hen-Hen, ini mobil Kiki.
Jadi papa saya tuh sudah memberikan yang terbaik. Dia berusaha, dia bekerja dengan kerasnya, dia memberikan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Dan setiap minggu, setiap hari minggu, weekend, kita selalu nginep pergi keluar kota. Dia berikan yang terbaik dari sewa villa, makan, segalanya. Pokoknya dia berikan yang terbaik. Terus waktu saat kita terus beranjak dewasa, papa saya kalau pulang kerja, dia selalu bawakan sesuatu. Entah itu buah, makanan. Dia selalu mau memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Bahkan sampai kita sudah dewasa, dia juga ngelakukan hal demikian. Dia potongin buahnya, kita belum pulang, dia sudah potongin buahnya. Dia masukin ke kulkas, dan dia memberikan kepada anak-anaknya. Malam-malam sama, waktu dia pulang, keluar dari rumah, dia beli makan malam, beli martabak, dia ingat keluarganya, ingat anak-anaknya, ingat istrinya, dia bikin martabak, dan dia bisa share kepada kita. Nah, Bapak kita juga sama. Bapak kita di dunia aja bisa memperlakukan seperti itu kepada anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Percayalah. Jadi semua pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Jangan dirusak oleh karena ketidaktaatan atau kita keluar dari jalur atau arena yang Tuhan berikan. Kalau kita keluar, tentu kita akan mendapat hukuman. Terakhir, saya akan bacakan dari satu ayat dari Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat ini sudah pasti hafal di kepala kita dan seringkali dibicarakan atau kita dengar. Firman Tuhan katakan demikian. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Dengan suara lantang biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Wow! Ayat ini luar biasa. Saya baca dengan versi saya ya, biar saudara bisa mengerti lebih jelas. Dikatakan, aku Tuhan ya atau Bapa ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Bapa. Jadi Bapa sudah punya master plan-nya buat kita masing-masing sebagai anaknya. Dan dikatakan, aku Bapa di surga mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Bapa mengenai siapa saudara? Mengenai Hendra, mengenai Tony, mengenai Sarah, mengenai siapa lagi? Alyong, mengenai Jimmy. Jadi Tuhan sudah punya rencana yang sangat sempurna buat kita. Jangan dirusak. Seringkali hawa nafsu, keinginan, ambisi, itu yang merusak kita. Dosa, itu yang merusak rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikatakan ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Tapi karena dosa, karena ambisi, karena saudara keinginan dagingnya, sehingga dia makan buah itu. Pelanggaran. Diperiwit oleh Tuhan. Dikasih hukuman. Dikatakan lagi ayat ini, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Tuhan memberikan rancangan yang luar biasa buat saya, damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melebihi segalanya. Kalau ada damai dalam hidup saudara, pikiran saudara tenang, saudara bisa menghasilkan yang jauh lebih baik dan maksimal. Dikatakan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jahat, bukan rancangan yang memberikan kepada kita kehancuran, kebangkrutan, dan lain-lain. Dikatakan untuk memberikan kepada Hendra hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara mau melihat hari depanmu yang penuh dengan harapan, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, mari ikuti cara mainnya Tuhan. Game plan-nya Allah. Allah punya aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, di dalam hidup saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara, jangan lupa, yuk main terus di dalam aturan yang sudah Tuhan bikin. Jangan keluar. Jangan melanggar.
Dikasih penalti nggak apa-apa lah. Yang penting kita berusaha lagi. Berbalik kepada Tuhan. Dikasih hukuman nggak apa-apa. Kayak main sepak bola. Kalah gol duluan, kalah 1 gol duluan nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk rebound. Untuk membalas. Saya percaya juga gitu. Kalau kita jatuh bangun lagi. Berusaha lagi. Bertobat lagi. Minta anugerah Tuhan lagi. Dan sepercaya Tuhan itu selalu memberikan kesempatan demi kesempatan buat kita. Saya percaya hari ini akan menjadi hari yang sangat luar biasa untuk saudara dan saya boleh hidup diberkati oleh Tuhan. Setiap, kata firman Tuhan tadi dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa kita di surga. Bapak punya peraturan, punya ketentuan. Semuanya yang baik itu diberikan kepada kita. Jadi tergantung saudara dan saya, mau gak ikut mainnya Tuhan? Mau gak saudara tetap ada di dalam permainan yang Tuhan tetapkan buat kita? Kalau saudara ada bersama-sama dengan dia, saya percaya berkatnya akan datang dalam hidup saudara dan saya. Ada kemenangan, ada sukacita, ada sejahtera, ada berkat-berkat, ada mujizat yang Tuhan dan saudara saya akan alami. 3 hal. Taat saja, percaya saja, dan lakukan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, biar Engkau boleh berbicara lebih detail lagi dari apa yang hamba ini sampaikan. Hamba ini terbatas, kemampuan hamba terbatas, tapi kami punya roh Tuhan yang gak terbatas. Dalam kekuranganku, Kau menyampaikan lebih lagi detail kepada setiap mereka. Roh Tuhan bekerja terus dalam hidup mereka. Dan hari ini kami mau percaya semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Kami mau terima itu dan kami percaya semua yang baik, semua yang sempurna kami terima dengan iman kami. Bapak ajarkan kami untuk kami main Tuhan, atau kami berada di dalam permainan-permainan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami, Tuhan. Bapak terima kasih, berkati keluarga, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, setiap saudara-saudaraku Tuhan, yang ada di Bitung, Manado, dan juga di Cirebon, Tuhan. Kami berdoa memberkati juga hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor di sana, Pastor Tony di Bitung, Pastor Tommy, dan juga Pastor Handoyo Gunawan di Cirebon bersama dengan tim leader, dan semua volunteer. Aku berdoa biar mereka boleh diberkati, hidup mereka di senantiasa bersama dengan Allah, dan apa yang mereka lakukan boleh semuanya berhasil. Terima kasih, kami kembalikan hormat pujian kami hanya untuk Engkau, dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di edisi yang akan datang. Salam dari saya, keluarga dan jemaat IFJF Taichung dan Kaohsiung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, semua kita diberkati pagi hari ini, amin. Terima kasih untuk Pastor Hendra Gunawan dari IFJF Taichung dan Kaohsiung, Taiwan, yang sudah memberkati lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tentunya setiap jemaat Tuhan, saudara boleh mendapat berkat yang luar biasa, dan semakin kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan doa kami buat Pastor Hendra, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, semakin diberkati di dalam pelayanan bersama istri, anak-anak, dengan tim pengembalaan.
yang ada di IFJF Taichung, Kaohsiung, dan biar Tuhan melimpahkan berkat-berkat anugerah yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan nanti persembahan saudara akan diletakkan di dalam amplop. Dan pastikan setiap persembahan saudara akan memberkati pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kita setiap hari Minggu, di dalam ibadah online service seperti hari ini. Dan biarlah kita memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Karena saya percaya ketika Tuhan memberkati kita, mari kita belajar juga untuk menabur setiap yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam semua kehidupan kita. Ketika Tuhan berkati pekerjaan kita, Tuhan berkati keluarga kita, dan Tuhan berkati semua aktivitas kita, mari kita memberi yang terbaik. Baik itu persembahan perpuluhan, baik itu ucapan syukur dan persembahan yang lain, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari semua keluarga yang ada di rumah, yang lagi menyaksikan ibadah online service, setiap keluarga, suami, istri, anak-anak saling bergandengan tangan, dan mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami percaya setiap kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Hendra Gunawan dari IFJF Taichung, Kaohsiung, Taiwan. Biar Engkau pakai dengan luar biasa hamba-Mu ini Tuhan. Diberkatilah dia di dalam tugas pelayanannya, tanggung jawabnya, pengembalaannya. Bahkan Engkau berkati tim pengembalaan yang ada, bahkan seluruh jemaat yang digembalakan diberkati dengan luar biasa. Dan kami semua juga jemaat Tuhan, IFJF Bitung, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online service di pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Baik mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan Tuhan yang mengalami masalah diberikan jalan keluar daripada Tuhan sendiri. Dan doa kami Tuhan, biar setiap jemaat-Mu semakin dikuatkan hari-hari ini, semakin bergairah di dalam Tuhan. Jauhkan daripada kami setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tapi kami tahu Tuhan menjadi penolong bagi kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyatakan kuasa yang luar biasa di dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkati persembahan yang akan kami beri Tuhan. Biar Roh Kudus memberkati usaha kami, pekerjaan kami. Di saat kami dilimpahi berkat-berkat yang luar biasa, kami juga sadar untuk tahu memberi yang terbaik dalam semua apa yang kami miliki. Tuhan berkati persembahan ucapan syukur, perpuluhan, persembahan yang lain yang kami boleh beri dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan sukacita, biar Tuhan limpahkan dengan berkat-berkat yang luar biasa di dalam semua kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan aktivitas mereka. Bahkan di masa muda, dari anak-anak muda, selalu diberkati dengan luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami akan tutup ibadah kami. Biarlah Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan melimpah-limpah di dalam semua kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Bahkan semua keluarga yang ada di rumah saling bergandengan tangan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Semua kita yang diberkati Tuhan, saudara yang ada di rumah, bersama-sama kita katakan amin.